Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam alladzi ja'ala fihi nuzulil Qur'an kama qala ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha min 'adzabin alim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi ismihi wa sirajan munira. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum wa qulul khaira la'allakum tuflihun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahrul ramadhan kataba alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaba kharaja min sunubihi kayaumi waladat ummu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sadaqallahul adzim wa ballagha rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tahun ada 12 bulan. 4 dari 12 itu adalah termasuk Ashhurul Hurum sebagaimana tertulis dalam surat Taubah. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang sangat dihormati termasuk Ashhurul Hurum. Ulama menjelaskan, Rasulullah menjelaskan 4 bulan yang dihormati itu adalah salah mutawaliyat. Ada 3 bulan berturut-turut, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Satu yang berdiri sendiri adalah Rajab. Ar-Raghib Al-Asfahani menjelaskan bahwa posisi Ramadan adalah syahrul a'la. Ia tidak termasuk bulan yang dihormati dari 4 bulan itu, tetapi ia termasuk bulan yang paling tinggi derajatnya. Makanya 12 bulan yang Allah ciptakan Ashhurul Hurum, Sayyidul Ashhur, adalah bulan suci Ramadan. Dalam setiap bulan ada 4 minggu atau 5 minggu. Di antara 5 minggu itu atau 4 minggu itu ada minggu yang paling istimewa, yakni minggu kedua dan minggu ketiga, tepatnya pada hari Ayyamul Bid 13, 14, 15. Dalam satu minggu ada hari yang paling istimewa, ada hari yang merupakan penghulu dari sekian banyak hari,
Kata Rasulullah adalah Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Di hari Jumat ada hari, ada waktu, ada saat yang sangat istimewa. Ia hanya sedikit waktunya, sangat makbul dan sangat mulia bagi orang yang mendoa langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana posisi kata Rasulullah adalah antara duduknya khatib, duduknya antara khutbah pertama dengan khutbah kedua. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini Jumat pertama di bulan suci Ramadan. Tentu patut kita bersyukur. Allah masih meminjamkan umur sehingga kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Makanya sekali lagi, kesempatan yang Allah berikan kepada kita jangan sia-siakan. Karena tidak menutup kemungkinan ada jemaah kita, ada keluarga kita tahun kemarin masih sempat bersama dengan kita. Tapi Ramadan tahun ini kembali dinyatakan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan tahun depan, Ramadan tahun depan, kita tidak tahu siapa lagi yang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan yang paling indah dan berbahagia ini, mari kita wujudkan hati kita, mari kita kuatkan hati kita, kuatkan segala tenaga pikiran kita bermunajat dengan Allah, karena Allah masih memberi kesempatan hadir di bulan sucinya, yakni bulan suci Ramadan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Ramadan diistimewakan oleh Allah? Ternyata bulan Ramadan mengandung beberapa makna. Ulama memberi isyarat bahwa Ramadan itu tersusun dari kata ra, mim, da, alif, dan nun. Tertulis dalam ungkapan kata kalimat Ramadan. Ternyata ulama memberi isyarat bahwa Ramadan itu ra yang pertama adalah rahmat. Jadi Ramadan kata Rasulullah, Ramadan kata ulama adalah bulan penuh rahmah. Rahmanya Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Pammasena pun la ta'ala na panonnoy narikko ramalangi, dan dia limpahkan dari semua arah. Nah makanya kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahmanya Allah ini jangan kita sia-siakan. Yang kedua, mimnya itu bermakna magfirah. Jadi bulan suci Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Kemudian Allah itu bermakna ad-damin. Ad-damin dalam bahasa Arab identik dengan kata al-barakah. Bulan Ramadan itu adalah bulan penuh rahmah, bulan magfirah, dan bulan penuh rahmah, bulan penuh berkah. Di mana posisi keberkahan dan di mana posisi rahmatnya Allah serta keberkahannya Ramadan terdapat pada ibadah yang Allah wajibkan di bulan suci Ramadan. Apa kata Nabi? Adalah puasa Ramadan. Makanya dalam riwayat Sahih Muslim dikatakan bahwa syahrul Ramadan, syahru kataba alaikum siyamahu. Di bulan suci Ramadan itu Allah wajibkan puasa, sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil hanya orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Kutiba alaikumusiyam. Allah telah wajibkan yang namanya puasa. Jadi memang puasa itu Allah sudah wajibkan dari dulu. Umat terdahulu Allah sudah wajibkan. Dan implementasi puasa di umat terdahulu beda dengan kita. Ya, kalau umat terdahulu terkadang puasanya dari jam 6 petang sampai jam 6 pagi. Ada juga puasa umat terdahulu, dia mengambil separuh siang dan separuh malam. Tapi kita umatnya Muhammad adalah awal menahan imsak mulai dari sebelum terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Jadi memang Allah sudah wajibkan umat terdahulu. Apa konsekuensi
Allah wajibkan puasa terhadap hambanya, Allah katakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang bagaimana? Qiyam yang bagaimana Allah ampuni dosa kita? Tentu puasa-puasa yang Allah istimewakan, yang Rasulullah berikan pelajaran kepada kita sekalian. Puasa yang bagaimana? Adalah puasa yang penuh dengan ibadah-ibadah amalia Ramadan yang kita isi selama dari awal sampai terakhir. Puasa yang berkualitas, itulah yang harus kita lakukan. Makanya ulama membagi, ada puasanya awam, ada puasanya hawas, ada juga puasanya hawasul hawas. Puasa yang bagaimana adalah di samping kita menahan makan dan lapar dan dahaga, kita pun mampu menahan segala yang dapat merusak pahala puasa di saat kita berpuasa. Makanya Rasulullah nyatakan, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaba, iman dan penuh harap kepada Allah, maka Allah katakan, maka Rasulullah sampaikan kepada kita sekalian, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, maka Allah ampuni dosa-dosa kita, baik dosa terdahulu maupun dosa yang akan datang. Tapi bagaimana puasa yang berkualitas? Inilah yang ulama katakan bahwa di antara puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang senantiasa diiringi dengan ibadah-ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya, di saat kita berpuasa, hendaklah berkata yang benar, qaulan sadida, berkata yang benar. Makanya Rasulullah melarang, ulama kita melarang bahwa hindarilah berkata yang kurang sopan, berkata yang tidak benar. Bahkan kalau kita lihat penafsiran kata surah Al-Baqarah, fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj, bukan saja pada pelaksanaan ibadah haji kita dilarang untuk rafas, fusuk dan jidal, tapi setiap ibadah, khususnya ibadah puasa, kita harus hindarkan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita berpuasa hendaklah berkata yang benar. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ulama, bahwa diamnya orang yang berpuasa adalah hikmah dan tidurnya orang yang berpuasa adalah pahala. Naumus shaim bahwa ibadah. Makanya kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadikan puasa kita berkualitas, perbanyak dengan zikir, perbanyak dengan kata-kata, ungkapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang kedua kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kualitas puasa kita semakin baik, puasa kita semakin berkualitas, kata Nabi, aksiru bi qiraatil Quran, perbanyaklah baca Quran. Afdalul Qur'an, bacaan yang paling mulia adalah bacaan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Beda pahala orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan, apalagi di bulan suci Ramadan. Beda pahala di luar Ramadan, apalagi di bulan suci Ramadan. Makanya kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang punya kesempatan, mari kita niatkan pahalanya, hatamkan Al-Quran terhadap orang tua kita, hatamkan Al-Quran kepada sanak pemilihan de taulan, karena keajaiban Allah berikan bagi orang yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Al-mahir bil Quran ma'asabartil kiramil bararah. Nabi katakan bahwa orang-orang yang mahir akan baca Quran, tentu orang yang mahir membaca Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa membaca, mengkaji Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar puasa kita berkualitas, kata Rasulullah, aksiru bis sedekah, perbanyaklah sedekah di bulan suci Ramadan. Jangan kita lewatkan kotak amal lewat di depan mata kita tanpa kita isi. Isinya itu tidak terserah nominal yang kita miliki. Jangan hanya kita melihat nilainya, ia besar ia kecil,
tapi seberapa besar keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi, aksiru bis sadaqah fi yaumir Ramadan. Perbanyaklah sedekahmu di bulan suci Ramadan, maka niscaya Allah akan memberkahi kita. Allah akan menurunkan segala berkah tertuju bagi orang-orang yang senantiasa bersedekah, berinfak, apalagi berzakat di bulan suci Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir, dalam kondisi supaya kualitas puasa kita semakin baik, kata Rasulullah, perbanyaklah melaksanakan itikaf. Itikaf artinya berniat berdiam diri di masjid. Iya 1 jam, iya 2 jam, iya 10 terakhir Ramadan. Pada hakikatnya itikaf itu tidak mesti kita harus tinggal di masjid, tapi berniat berdiam diri sejenak, niat itikaf karena Allah, itu termasuk bagian itikaf. Dan Rasulullah memberi gambaran dan contoh ini tertera dalam hidup kita masing-masing. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suasana Ramadan kali ini kita diberi kesehatan sehingga kita meluangkan waktu semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah-ibadah Ramadan, ibadah-ibadah amalia Ramadan, sehingga kita nanti akan keluar, apa kata Nabi, kharaja min sunubihi kayaumi waladatu ummu. Kita keluar di bulan suci Ramadan itu bagaikan bayi yang baru keluar dari perut ibunya, tiada noda, tiada dosa, kembali suci bersih menghadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min al-dzikril hakim. Aqulu qouli hadza li wa lakum wa qad faza fawzan azima. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min adzabin alim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan Allah bisni wa sirajan munira. Wa qala ta'ala mukbiran wa amira, inna Allah malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ansur man nasaraddin wa ahsun man nasral muslimin waj'al baladana hadhihi aminatan mutmainnah wa sa'irul muslimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minkum wal amwat innaka samiyyun karim mujibud da'wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'zil qurba wa yanhal 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.